Yo, welcome back to Kacungs. Yoks. Jadi pada video kali ini gua nggak mau bahas film, gua mau bahas CC40. Yup, benar sekali bro. CC40. Jadi sebenarnya apa ya? Gue tuh sebenarnya udah nggak pengen bahas CC lagi ya. Tapi karena gue lihat video gue kemarin tuh yang CC itu kayak paling banyak yang views ya gitu, kayaknya orang tertarik gitu ya bahas CC. Sebenarnya sih gue udah males sih, tapi sebenarnya waktu itu di video itu pun gue pengen bahas lagi. Itu tuh hampir setengah jam ya video, dan gue tuh sebenarnya udah pengen masih banyak yang pengen gue bahas tentang dia, tapi akhirnya kayak waktunya kelamaan lah, nggak usah. Nah mungkin di next video gitu gue pengen bahas lagi, tapi akhirnya belum sempet ya, sama Aji Kentut juga belum sempet. Dan emang waktu itu kayak menurut gue udah nggak perlu dibahas lagi deh, kayak orang-orang udah pada tahu inti ceritanya gimana. Dan banyak YouTuber bela diri lainnya kayak Mas Rudi Agustian, Theodorus Ginting, Suwardi gitu-gitu. Dan sebenarnya nggak ada YouTuber lain yang nggak dalam bela diri pun ikut bahas dia juga. Bahkan tim Tuan Chandra Leo pun membahas kalau ya dia breakdown lah yang reaksi editor Indonesia. Chandra Leo pun breakdown gitu loh, kok ini semua tuh editan, banyak yang editan ya, semuanya lah video dia editan ya intinya gitulah. Dan akhirnya gue liat kayak udah nggak perlu dibahas juga, orang-orang masyarakat luas tuh udah pada tahu gitu loh nih, kayak nih video tuh editan gitu kan aja, nggak perlu gue bahas lagi lah. Kayak menurut gue orang-orang pada bisa lihat di ya YouTuber lainnya, video-video lainnya. Tapi nggak tahu, mungkin sisi jahat gue keluar malam ini ya, sisi mau gibain orang keluar malam ini. Jadi gue langsung pengen bikin aja gitu video tentang yang bahas CC. Dan selama terakhir gue baca itu sebulan lalu sama si Aji Kentut ya. Dan sekarang ya udah sebulan kemudian, dan banyak hal terjadi pada saat-saat itu selama sebulan itu. Intinya yang pertama, IG gue diblok sama CC. Yes, IG utama gue diblok sama CC. Intinya gara-gara gue waktu itu kayak balas story dia yang tentang dia potong wortel di balik tiang itulah. Ya nggak di balik tiang sih, soalnya dia potongnya juga sebenarnya itu di mana ya? Kayak di sampingnya gitulah. Intinya gue bahas apa ya? Dasar apa ya gue lupa, pokoknya dasar pendekar halu atau apa ya. Gue baru reply sekali itu kayaknya, sekali atau 2 kali gue lupa ya. Intinya abis itu gue itu diblok sama CC. Diblok kayak 4 jam kemudian tuh IG gue diblok. Abis itu udah abis itu gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, lihat dia udah nggak bisa. Dan akhirnya udah gue gak bisa ngestok lagi dong. Soalnya kadang-kadang tuh gue kepo aja masih ngestokin dia, YouTuber dia. Ya YouTube-nya gue tetep lah, tiap kali di-upload gue dislike report gitu lah. Tapi IG-nya gue kadang masih pantau gitu, gue gak follow. Kadang-kadang gue kepo aja dia upload apa lagi nih. Kayak tiap pagi tuh gue semangat aja gitu liatin IG dia atau YouTube dia pagi-pagi gitu. Gue liatin kayak, wah si CC Kentut dan tim-tim penipunya mau ngapain lagi nih hari ini. Gue liatin aja kayak, wah masih konyol-konyol aja, masih gak mau tobat ya ini orang-orang semua, gue mikirnya. Dan abis itu akhirnya IG gue diblok. Akhirnya gue pakai IG cadangan gue, dan gue di sana udah nggak reply lagi, gue nggak komen apa lagi. Gue cuman buat liatin dia aja, ngapain aja. Soalnya kalau IG gue cadangan gue diblok kan nanti gue pakai IG siapa lagi bisa kepoin dia, nggak bisa pakai IG siapa lagi. Jadi ya udah, akhirnya ya sebenarnya intinya nggak cuma IG gue doang ya, banyak IG lain, orang lain diblok. Kalau intinya dia menyinggung CC atau apalah langsung diblok lah intinya sama si CC itu. Ya itu yang namanya pendekar. Itu harus yang dilakukan sama pendekar sakti bro. Kalau ada orang yang lo gak suka, langsung diblok saja. It's simple, it's life. Mantap, panutan emang CC ini. Dan abis itu gue dan akhirnya nih gue ketemu satu YouTube channel ya, namanya tuh Fakta YouTube atau Fakta YouTube, gue lupa namanya. Tapi gue kadang liatin tuh channelnya, dan ternyata tuh dia aktif banget gitu loh, kayak update tentang penghasilannya CC, YouTube-nya turun berapa, Instagram turun berapa. Itu gue liatin terus kayak soalnya muncul kan ya, mungkin gue sering kepoin CC terus muncul gitu ya. akhirnya muncul, gue liatin ya YouTube itu videonya, gue liatin. Akhirnya gue liatin ternyata di Instagramnya dia udah turun 10.000 followers. Dari awalnya gue inget dia waktu itu followersnya 371.000 ya, terus sekarang tinggal 360.000, jadi kayak turun 11.000 gitu ya. Dan di YouTube-nya juga gue liatin ya subscriber-nya gak ada yang nambah. Gue gak tahu juga kenapa bisa YouTube channelnya tuh subscriber tetap gitu gak nambah, gak kurang, kayak 1,35 juta. Terus kayak gue gak tahu ya dia bayar siapa, pokoknya intinya aneh aja bisa segitu terus. Soalnya menurut gue kayak udah banyak yang unsubscribe juga ya. Dan apalagi, dan YouTube channelnya tuh turun terus ya, kayak penghasilannya
dari waktu bisa 41 juta per bulan, sekarang cuma 27 juta per bulan. Intinya turun terus gara-gara orang yang banyak yang dislike dan banyak yang reportnya. Intinya yang nggak tahu sih itu ngefek atau enggak ya, tapi menurut kata yang dari YouTube itu gue lihat katanya ngefek gitu. Dan akhirnya gue liatin aja tuh kayak turun terus banyak yang nonton juga tambah dikit gitu ya. Mungkin orang juga udah pada masa ini bullshit gitu lah, konten penipuan kayak pembodohan publik gitu lah intinya. Dan akhirnya ya udah gitu turun terus. Gue dalam hati ya kayak senang aja sih, gue kayak ya itu salah lu juga gitu loh. Menurut gue ya kalau misalnya dia udah ketahuan dari awal gitu loh, udah ketahuan emang ngaku misalnya bilang kayak oh iya minta maaf ini semuanya editan gitu, kami maaf bohongin kalian semua, sekarang gue pengen berubah sama tim gue, sekarang gue ingin belajar bela diri beneran, ingin kasih tahu cara edit gitu-gitulah. Intinya beda konten lah, nggak bodohin orang. Terus menurut gue sih itu ya, menurut gue nggak mungkin separah ini ya, mungkin penghasilan juga nggak bakal turun, followers Instagram juga bakal hilang sebanyak itu. Dan ya udah intinya nggak bakal seburuk itu. Intinya kayak ini kan duit AdSense-nya itu semua menurun ya, dan harus dibagi ke 6 orang 7 orang timnya itulah, belum editornya, terus kayak tim suksesnya dia lah yang kayak tiap balesin YouTube kayak iya ini asli gitu, ini ya, bullshit lah. Ya harusnya dia bilang kayak gitu sih, tapi intinya enggak, dia masih mau lanjutkan dengan gigih keras, dengan segala kepercayaan dirinya, kesombongannya. Dia bilang ini asli, ini fucking bullshit bro. Dan pas waktu itu kan gue juga lihat ya wasit sama petarung MMA Mustadi Aneta ngomong sama Denny Sumargo yang pembasket sombong itulah, udah famous. Pembasket sombong, akhirnya mereka bahas-bahas tentang Cece. Dan akhirnya si Cece juga ngomong sama curhat bareng Mas Denny itu ya. Gue nggak nonton full, gue cuma nonton berapa menit, soalnya gue malas aja gitu. Gue liatin si manajernya si Anjarweni sama si Cece gitu ngomong lama-lama 1 jam, gue nggak tahan gitu ya. Akhirnya ya udahlah, gue liatin nonton videonya kan inti videonya cuma 1 jam 12 menit aja, seingat gue 1 jaman lebih lah. Dan gue nggak mau nonton, gue cuma lihat potong-potongan klipnya doang. Dan yang potong-potongan klipnya gue lihat kayak si Cece sama si itu tuh masih nggak mau ngaku gitu, masih ngaku bilang ini real. Yang katanya yang batu kali pecah itu pas dia nonjok durian itu gara-gara batu kalinya lapuk. Intinya batu kalinya lapuk nggak sengaja pecah. Itu bodoh banget. Kayak lu pikir aja lah semuanya, lu batu kali lapuk terus dipukul duriannya pecah, batu kalinya pecah, itu bullshit banget. Dan intinya itulah si ya gue dalam hati sih Mas Dini juga kayak pasnya juga udah capek ngomong sama mereka berdua, kayak gak jelas gitu anjir. Kayak ini sekarang pakai diganti lagi dari golok Simon sekarang jadi golok bayangan. Itu bullshit banget. Lu dari ya mau golok kapan lagi abis ini, gue penasaran. Terus ada apa tuh, kayak dia pakai anduk basah terus pecahin genteng, nggak ada faedahnya sumpah. Itu kayak video-video itu sampah-sampah semua. Kayak ini mau nunjukin ke siapa? Ke orang yang nggak bisa bela diri atau orang yang mau bela diri gitu juga gue nggak ngerti ini video itu buat apa gitu. Kayak gak jelas banget. Lu potong wortel ya potong aja di rumah gitu. Lu ngapain potong wortel di kayak kata ini butuh fokus satu dengan tubuh gitu lah, kayak Master Jedi stuff gitu. Lu mau tebas itu kayak padahal jelas lu wortel itu tuh lu tebasnya dari samping bukan tembus dari tiang. Ya sekarang gue lihat intinya mereka udah nggak sakti tanpa editannya mereka ya. Dan gue penasaran aja gitu loh, sampai mau kapan mereka mau kayak gini, nggak mau minta maaf dan nggak mau klarifikasi ya. Gue penasaran aja channelnya bisa bertahan berapa lama ya jujur. Ya udah sih, gue pengen ngomongin itu aja sebenarnya. Dan ya lu kalau mau nonton yang berapa penghasilan Cece terus pokoknya tiap hari itu terus menurunnya, intinya lu nonton aja tuh, carilah fakta YouTube channelnya. Seingat gue itu fakta YouTube ya, gue sering nonton channelnya dan dia sering upload juga tentang Cece. Dan akhirnya gue penasaran ya, gue nontonin aja terus. Dan ya gue liatin terus, gue kayak ya itulah akibatnya ya kalau orangnya masih sombong. Masih Justice itu udah dibahas sama editor berkelas se-Indonesia which is Chandra Leo. Dia pun masih gak mau ngaku. Padahal udah Justice di breakdown sama Chandra Leo kalau itu tuh it's fake editan, dia masih gak mau ngaku. Ya itulah kepala batu kayak gitulah intinya ya. Oh ya by the way, kayak bagi kalian yang belum nonton filmnya Bucin, silakan nonton sekarang, udah ada di Netflix, namanya Web. Dan gue juga udah bikin reviewnya, silakan nonton kalau kalian suka. Dan bagi kalian yang emang suka dengan konten-konten seperti ini dan pengen gua membahas si Cece Kentut lagi dan Agus 200 itu bersama komplot-komplotannya yang melakukan pembodohan publik ya, itu ya silakan komen lagi, request gua bakal bahas lagi. Karena gue senang-senang aja sih bahas Cece ya. Gue suka bahas Cece karena dia
a unique human being ya, seseorang yang sangat unik. Udah digitu-gitu tuh orang masih gigi keras tiap hari upload video tentang pembodohan publik kayak, which is amazing ya menurut gua. Wah gila, kayak urat malunya udah putus, gila anjir. Kayak udah gak ada urat malu tuh orang bersama orang-orangnya lah, si Rito dan si Master Agus 200 itu yang mengalahkan 200 orang. Ya begitulah, bila kalian suka ya, lu semua suka sama konten Kacung dan pengen gue bahas konten Cynthia lagi ya, tinggal komen aja. Bila kalian suka bisa di like, share, dan juga bisa di subscribe. Dan bila kalian sudah subscribe, jangan lupa guncangkanlah lonceng-lonceng kalian supaya jadi pas video gue drop, nggak video gue sih, video kita ada aja kentut, video The Kacung drop, kalian bisa langsung lihat dan langsung nonton dan langsung press play dan langsung melihat kita berdua beraksi kembali. Baiklah, segini saja untuk konten hari ini guys. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Namaste.